Shalom. Haleluya, saya sangat-sangat bersyukur pagi ini saya boleh bersama-sama dengan saudara di tempat ini. Ya, terima kasih bagi Bapak Gembala, Ibu Gembala yang telah mempercayakan saya di dalam pelayanan pagi ini. Ya, mungkin beberapa juga saya kenal yang biasa aktif di dalam menara doa. Ya, saya kenal dengan Bapak Gembala saudara sehingga dia mengundang saya. Namun saudara yang kekasih, saya mungkin bisa perkenalkan, saya ini seorang wanita yang nggak muda lagi, ya. Tapi saya bersyukur Tuhan masih percayakan saya mengembalakan jemaat yang nggak jauh dari sini, Taman Wisma Asri, saudara, ya. Haleluya. Kalau saya dipercayakan untuk mengembalakan jemaat di Wisma Asri, saya tahu itu bukan karena saya hebat, saudara. Bukan karena saya luar biasa. Tapi saya tahu itu karena anugerah Allah bagi saya. Amen. Ya, karena 3 tahun 4 bulan yang lalu saya ditinggal kekasih saya yang saya paling cintai untuk kembali kepada pangkuan Bapa. Nah, itu sebabnya Tuhan mempercayakan saya untuk mengembalakan jemaat yang ada di Wisma Asri. Ibadahnya juga sama jam 8. Ya, dan ada ibadah kedua sebentar. Saudara yang kekasih, tapi kalau saya datang ke tempat ini sekali lagi, bukan saya hebat Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan saya luar biasa, lebih daripada saudara, tidak, saudara. Tapi saudara, saya ada di tempat ini karena anugerah Allah. Amen. Nah, untuk itu saudara, kita tahu saudara, kita berada di bulan Paskah, ya, hari-hari sengsara ya Yesus, yang pada besok Jumat Agung kita akan memperingati, ya, akan penyaliban atau kematian Yesus. Saudaraku yang kekasih, betapa Allah itu sangat mengasihi kita, saudara. Amin. Ya, Dia mengasihi kita sehingga apa yang senantiasa diperingati oleh sekian banyak manusia atau sekian banyak umat Kristen di seluruh dunia saat-saat ini. Karena apa, saudara? Karena Yesus yang senantiasa datang ke dalam dunia ini untuk kita semuanya. Untuk kita, saudara. Kalau kita melihat, saudara yang kekasih, kehidupan daripada Yesus, Dia, saudara yang kekasih, datang ke dalam dunia ini lewat dilahirkan oleh perawan Maria. Yang kita tahu bersama bahwa Maria itu mengandung bukan dengan hubungan biologis antara suami dan istri. Semuanya kita telah tahu itu karena dari Roh Kudus. Nah, itu sebabnya, saudara, kenapa Dia datang ke dalam dunia ini? Dia datang untuk mengerjakan satu tugas yang luar biasa yang Allah berikan kepada Dia. Karena kita tahu yang tadinya kita telah putus hubungan dengan Allah, tetapi karena Dia begitu mengasihi kita, Dia datang ke dalam dunia ini. Sebab itu firman Allah berkata dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Allah bagi saya dan saudara. Ya, saat-saat ini di mana gereja-gereja sedang memperingati sengsaranya Yesus, saudara, bagaimana dengan keadaan kita? Bagaimanakah dengan keadaan kita di hari-hari penghabisan ini? Kita tahu hari-hari ini, saudara, bukan hari-hari yang membaik, tetapi hari-hari ini kata firman Allah adalah hari-hari yang jahat. Nah, itu sebabnya bagaimana caranya untuk kita senantiasa bisa ada di dalam penyertaan Tuhan? Bagaimana kita supaya kita terhindar atau terlepas di dalam setiap masalah sukar sulit yang ada, yang terjadi di hari-hari penghabisan ini? Saudara, selain kita hanya mau melekatkan diri kita kepada Tuhan, amin, saudara. Kita lekatkan diri kita kepada Tuhan,
saudara. Kenapa saudaraku? Kalau kita melekat kepada Tuhan, sekalipun dunia ini boleh penuh dengan sukar sulit, senantiasa kita ada di dalam Dia. Haleluya. Nah, untuk itu saudaraku yang terkasih, firman Allah kita pada pagi hari ini saya berikan judulnya begini: melekatlah kepada Tuhan. Ya, melekatlah kepada Tuhan, karena hari-hari ini jahat. Ya, saudara, kita tahu hari-hari ini adalah jahat. Memang firman Allah sudah tuliskan. Nah, itu sebabnya saudaraku yang kekasih, kata firman Allah, atau kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 1 dan seterusnya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, 1 Tesalonika pasal yang kelima, coba kita lihatkan itu. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Jadi kita bacakan ayat itu, saudara. Ya, kita bangkit berdiri semuanya untuk kita hormati firman Allah. Haleluya. Dengan perikop di situ berkata begini: berjaga-jaga. Ayat yang pertama, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Yuk, ayat 2. Karena kamu betul kamu benar-benar bahwa hal seperti pencuri pada malam. Ayat yang ketiga, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ayat yang ketiga, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ayat 5, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ayat 1 ayat lagi, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Allah saat pagi hari ini tadi saya sudah bilang, melekatlah kepada Tuhan, karena hari-hari ini adalah jahat. Di dalam firman Allah yang kita baca dan perikopnya, berjaga-jaga. Ayat yang ketiga disebutkan, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin kita bisa berkata, aman-aman aja kok, damai-damai aja. Namun kadangkala ada hal-hal yang tiba-tiba terjadi, yang mungkin enggak ada di dalam pikiran kita, tetapi banyak hal, banyak kesaksian yang sering berkata, aduh nggak disangka-sangka kok bisa terjadi ya. Aduh nggak disangka-sangka kok bisa terjadi kepada saya. Nah, itu saudara yang kekasih yang dikatakan di dalam firman Allah. Karena kamu, apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Nah, kita tahu kan bagaimana ibu-ibu yang sudah pernah merasakan bersalin, ya? Sakit nggak? Sakit. Sekalipun apa namanya, sekalipun mau di bagaimanapun, tapi kalau sudah waktunya dia melahirkan pasti sakit. Ya kalau nggak sakit nggak lahir-lahir bayinya itu. Iya kan? Jadi sakit, mau dan tak mau sakit itu harus kita terima. Mau dan tak mau sakit itu harus kita alami. Saudara, itu sebabnya firman Allah senantiasa katakan di dalam awal harus berjaga, supaya apabila saatnya datang kita ada kemampuan, ada kekuatan, tentunya hanya datang daripada Tuhan sendiri. Nah, saudara, haleluya. Sesungguhnya saudara, kalau kita melihat dunia di hari-hari penghabisan ini,
adalah dunia yang sekali lagi saya katakan bukan makin membaik. Kita lihat kan atau kita dengar peperangan yang terjadi ya di Timur Tengah, saudara, yang bisa meluluhlantakkan bangsa itu. Bahkan bukan itu saja, saudara, ya, banyak orang yang menjerit kelaparan. Memang itu yang sudah difirmankan oleh Allah. Penggenapan firman Allah itu harus terjadi, saudara. Tetapi saya katakan sekali lagi, kalau kita boleh ada saat ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita mengoreksi diri kita. Apakah kehidupan kita ini sudah layak di hadapan Tuhan atau belum? Nah, itu sebabnya kita bersyukur. Ya, pagi ini saudara yang kekasih, kita ada dalam persekutuan ini. Mungkin gak begitu banyak, ya, gak begitu banyak, tetapi Allah, Tuhan gak melihat banyaknya orang, saudara. Allah melihat hati kita. Apakah kita punya kesungguhan atau tidak? Haleluya. Saudara, katakan samping kirimu, Allah melihat hati kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebab itu biarlah kita yang ada pada pagi hari ini senantiasa kita tetap mau belajar, ya, kita mau berusaha selagi Tuhan memberikan kita kesempatan. Mari kerjakan apa yang maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dunia ini, saudaraku yang kekasih, adalah dunia yang memang kata firman Allah bukan makin membaik. Tetapi ketahuilah, kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai orang yang telah dipilih oleh Tuhan, senantiasa kita selalu mau bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita boleh ada dalam persekutuan ini, pertanda Allah mengasihi kita. Dan saudara datang ke tempat ini karena saudara mengasihi Tuhan. Karena saudara datang ke tempat ini bukan datang mencari berkat, ya, tapi saudara datang ke tempat ini mencari keselamatan untuk kita semuanya. Kita tahu bahwa Allah sudah mengerjakan keselamatan bagi kita. Jangan sampai kita sia-siakan kesempatan keselamatan yang Tuhan telah berikan. Tapi mari kita pegang keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, supaya kehidupan kita ini selalu melihat, ya, melihat kasih kemuliaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat firman Allah, saudara, dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-1. 2 Timotius 3 ayat yang ke-1. Apa kata firman Allah di sana, saudara? 2 Timotius 3 ayat 1, coba biar kita baca sama-sama. Saya senang mengajak jemaat itu membaca firman Allah, ya, membaca firman Allah, karena itu adalah satu hal yang sangat luar biasa kalau kita selalu mempraktekkan membacakan firman Allah. Yuk sama-sama kita baca 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-1. Iya, sama-sama, 2, 3. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, hari Jumat pagi anak saya berkata begini, Pak Joko kenal anak saya cuma anak satu, saudara, ya. Tapi puji Tuhan, dia sudah full time di dalam pelayanan. Dia tinggalkan pekerjaannya yang gaji nggak sedikit. Dia tinggalkan untuk mendamping saya di dalam pelayanan. Saudara, hari Jumat kemarin dia berkata begini, aduh Mami, kok banyak kedengaran hal-hal yang akan terjadi di tahun 2024. Ya, katanya tahun 2024 ada 2 pesawat yang jatuh. Yang satu jatuh di laut, yang satu jatuh di hutan. Ada lagi yang bilang katanya ada daerah akan ditimpa gempa. Saudara, dan sorenya ada yang WA ke saya, ada gempa di mana? Tuban. Ya, ada gempa tektonik di apa? Gubeng apa itu yang di Jawa Timur itu? Saudara, Tuban, ya, di Tuban.
Kalau saya lihat saudara, gempa itu pada itu terangkat sampai rumah-rumah hancur saudara. Saudara, padahal baru pagi anak saya ngomong, itu sore sudah dapat berita kabar ada gempa di Tuban. Saudaraku yang kekasih, itulah yang dikatakan datang tuh tiba-tiba. Nggak ada yang tahu nanti di Tuban ada gempa menghancurkan begitu banyak rumah. Saudara, firman Allah katakan, saudaraku yang kekasih, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bukan itu saja saudara, kalau kita melihat perekonomian kita sekarang ini, ya, tadi saya lewat, kan tadi saya sudah di gereja saya, lalu saya lewat ke pasar, sepanjang jalan itu banyak yang jualan beras, telur dan lain-lain. Biasanya itu beras yang paling murah itu ada yang 9.000 atau 11.000 ya. Sekarang tadi saya lewat, yang paling murah itu 13,5 1 liter. Saudara, banyak yang menjerit saudara. Tapi saya cuma katakan kepada jemaat yang Tuhan percayakan, nggak usah takut. Belum sampai apa yang dikatakan di dalam Wahyu secupak gandum sedinar. Ya, itu belum sampai. Saudara, saya katakan di jemaat yang saya layani, nggak ada jemaat yang meminta-minta, nggak ada jemaat yang kelaparan. Haleluya, demikian pun dengan iman percaya saya kita yang ada di sini. Amen. Jemaat di sini pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Boleh datang masa yang sukar, tetapi kita memiliki Allah kita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Dia nggak akan membiarkan kita. Sebab itu lekatkan dirimu kepada Tuhan. Ya, kalau kita melekat kepada Tuhan, kita limpah dengan firman Allah. Saya percaya apa yang dikatakan dalam firman Allah, saudara, memang harus digenapi. Dan sebagai orang percaya, nggak perlu cemas. Haleluya, ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Nggak ada ya Pak Pendeta, jemaat di sini yang nggak makan? Semuanya makan. Haleluya, semuanya makan. Minggu yang lalu ada seorang hamba Tuhan datang ke tempat saya, membagi-bagikan beras. Berapa sedikit saudara, sekilo makan berapa hari, ya, makan berapa hari. Tapi si hamba Tuhan ini maksud dia memberikan itu 1 kilo semuanya, berdoa, ya, berdoa supaya beras ini katanya gak akan habis-habis, seperti yang terjadi kepada janda di Sarfat itu, saudara. Tatkala dia beri makan kepada hambanya Elia, iya kan ya. Lalu apa? Tepung minyak yang sedikit itu gak habis-habis. Saudara, bisa terjadi itu hari-hari ini, saudara, bisa. Karena kuasa Tuhan gak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya itu kuasanya tetap ada. Amin, saudara. Amin. Mereka lakukan. Lalu saya tanya kepada beberapa jemaat, beras yang dibagi masih ada enggak? Sudah habis. Lah, di mana imanmu? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau cuma rumah tangganya cuma 1, 2, 3 orang, tapi kalau saya nggak pernah sepi, Pak Pendeta, rumah saya anak 1, tapi rumah saya nggak pernah sepi dari zaman dulu. Ya, puluhan orang yang ada yang tinggal dengan saya. Saudara yang kekasih, tapi tidak pernah rumah saya kalau nggak makan 1 hari, nggak pernah, saudara. Padahal kami melayani full time, saudara, nggak bekerja, nggak difungsi, nggak ada kerjaan yang lain. Zaman dulu waktu kita masih Jawa Barat, saudara, kalau kita lagi ada sidang MD di Bandung, kami kan selalu ikut. Ibu-ibu kepala suka nanya begini ke saya, Bu, lalu ikut sidang begini, kerjaan ditinggal ya, minta izin ya. Kerjaan apa? Mereka pikir saya zaman berapa tahun yang lalu, dia masih kita di Jawa Barat. Mereka pikir saya kerja di bank. Bukan Ibu Yeni kerja di bank. Enggak pernah, saya kerja di banknya Tuhan. Haleluya. Lalu mereka suka bingung kalau saya bilang orang saya di rumah banyak. Lalu makannya dia makan. Dan sampai sekarang ini, saudara,
Ya padahal kan anak saya cuma satu, mantu satu, cucu dua. Saudara, tapi saya nggak pernah rumah saya tertutup bagi siapa yang mau datang. Zaman dulu pengerja, anak-anak desa dan banyak sekali. Sekarang ada 9 orang di tempat saya. Saudara, masak berapa liter itu? 1 kilo itu berapa? Nggak cukup 1 hari itu, saudara. Tapi sekali lagi, Allah yang saya sembah bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kuasanya tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya percaya kita semua yang ada pada pagi ini merasakan berkat-berkat Allah yang luar biasa bagi kita semuanya. Dunia mulai penuh dengan sukar sulit, tapi kasih karunia Allah bagi kita semuanya. Amin. Haleluya. Nah, puji Tuhan, saudara yang kekasih. Sebab itu, kembali Rasul Paulus mengingatkan kita lewat Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Apa kata firman Allah di sana, saudara ya? Efesus pasal 5 ayat 15 dan ayat 16. Coba dibuka dan kita baca sama-sama ya. Haleluya. Yuk, sudah? Haleluya. Efesus 5 ayat 15 dan 16. Sama-sama kita baca. 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti lanjut. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah haleluya. Kembali kata firman Allah, ya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, karena hari-hari ini adalah jahat, saudara. Perhatikanlah, tadi saya sudah sempat katakan, perhatikanlah hidup kita. Ya, perhatikanlah diri kita, bagaimana kamu hidup. Apakah hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan atau belum? Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita mau memperbaiki hidup kita. Karena saya tahu kita masih punya kekurangan, semuanya belum ada yang sempurna. Oh, pendeta besar, dia belum ada yang sempurna, masih punya kekurangan, ya. Belum ada yang sempurna. Yang sempurna cuma satu, siapa? Yesus. Iya, benar. Sebab itu Tuhan memberikan kita waktu, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita senantiasa melihat. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Dia berikan kesempatan kepada kita. Pintu anugerah Allah masih terbuka. Dikatakan di dalam Yohanes, di situ dikatakan bahwa ya saatnya akan datang, ya, atau saat ini masih siang, nanti akan datang malam di mana nggak ada seorang pun yang dapat bekerja, ya, di mana tidak ada orang yang datang seperti pada pagi hari ini. Karena apa? Pintu anugerah Allah sudah tertutup. Kita mau baca firman Allah lagi, nggak ada lagi. Kita mau buka firman Allah, nggak ada lagi. Nah, sebab itu jangan kita malas-malas baca firman, saudara. Karena kita tahu firman Allah itu siapa. Ya, kita tahu firman Allah itu siapa. Mari kita rajin-rajinlah baca firman. Ya, kalau mungkin zaman dulu kita bepergian, bawa Alkitab berat, iya kan? Tapi sebenarnya tidak ada alasan seperti itu. Nah, sekarang dengan benda yang kecil ini, di situ ada Alkitab. Nggak ada alasan, mau di kantor, mau di pekerjaan, mau di mobil, bisa baca. Karena kalau kita baca firman Allah, kita selalu dikuatkan, diteguhkan, dihibur, dan lain-lain sebagainya. Saudaraku yang kekasih, mari kita perbiasakan membaca firman Allah, memperbaiki hidup kita, baca firman Allah. Saudara, kalau di rumah saya sudah sekian puluh tahun, setiap pagi kami membacakan firman Allah, karena setiap pagi selalu ada misbah doa. Ya, karena banyak orang kan, semua harus doa di ruangan tamu, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan terakhir baca firman Allah. Saudara, baca firman Allah jangan cuma baca seperti kita membaca komik,
Tapi kita baca firman Allah, kita renungkan supaya setiap kata kalimat firman yang kita baca itu dapat meneguhkan kita, saudara. Ya, dapat meneguhkan kita. Kalau kita renungkan itu firman Allah, jadikan itu remah di dalam hidup kita, agar di dalam setiap kehidupan kita ini, sekali lagi saya katakan, pengiringan kita kepada Tuhan itu nggak menjadi sia-sia. Saudara capek-capek tinggalkan rumah saudara, mungkin jauh-jauh ya, jemaat yang ada di sini, datang ke sini untuk apa? Bukan cuma untuk kumpul-kumpul, ya. Kalau cuma kumpul-kumpul untuk apa datang? Kita datang karena kita mau rindu bersekutu dengan Tuhan. Kita mau agungkan Tuhan. Ya, kita muliakan Dia, dan Dia datang kepada kita lewat kebenaran firman Allah. Saudaraku yang kekasih, saya percaya tidak sia-sia. Amin. Kita datang. Nggak sia-sia kita tinggalkan rumah kita. Kita datang karena kita lihat kuasa Allah ada di tempat ini. Amin. Mungkin kita berkata, anak-anak suka berkata, memang mana Tuhan, kan Yesus nggak kelihatan kita. Memang kita nggak bisa lihat dengan mata jasmani kita. Tetapi dengan iman kita tahu bahwa Dia ada bersama dengan kita. Amin, saudara. Haleluya. Nah, kalau Dia tahu, kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Jaga sikap hati kita, jaga persekutuan kita dengan Tuhan, agar persekutuan kita kepada Tuhan gak menjadi sia-sia. Haleluya. Dia ada bagi kita semua. Amen. Dia tahu apa yang menjadi masalah kita. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Yang sesulit-sulit apapun masalah kita, mari kita cuma taruhkan kepada Tuhan. Ya, kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Dunia ini mau penuh dengan kejahatan, dunia ini mau penuh dengan sukar sulit. Jangan ada persungutan. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Yang Yesus alami, saudara, enggak gampang. Yang Yesus alami sangat-sangat mengerikan kalau kita lihat dengan mata jasmani kita. Pada saat dia berdoa, dia katakan, ya Bapa, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, namun bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Bapa. Kehendak Bapa harus minum. Ada apa di dalam cawan itu, saudara? Ada dosa kita semuanya. Nah, sebab itu saudaraku yang kekasih, marilah, jangan, sekali lagi saya katakan, jangan kita sia-siakan pengorbanannya Dia bagi kita. Sengsara yang amat sangat, saudara. Coba kita bayangkan Dia dicambuk. Kemarin kami mengikuti seminar di di gerejanya Pak Rudi Suryo. Itu disampaikan, ya, cambuk yang mengenah tubuh daripada Yesus bukan satu cambuk, saudara. Ya, cambuk itu ada berapa, kayak katanya kayak orang mancing itu ada berapa mata kalau pancingan, kayak pancingan begitu, ada berapa. Jadi satu kali menyambuk bukan satu lubang yang nempel, saudara, tapi ada beberapa. Sehingga dikatakan begitu mungkin banyak daging-daging Yesus yang tercabik-cabik yang jatuh di daerah sepanjang perjalanan menuju ke Golgota itu, saudara. Haleluya. Sampai darahnya habis. Kemarin disampaikan dalam seminar itu, saudara, cuma untuk kita semuanya. Yang tadi dari awal saya sudah katakan, yang tadinya kita telah putus hubungan dengan Allah, tetapi begitu Dia mengasihi saya dan saudara. Haleluya. Hari-hari terakhir ini, mari kita mau tetap kuat di dalam Tuhan. Kita mau tetap setia kepada Dia. Saya dengar jadwal ibadah di tempat ini tadi. Mari jangan kita cuma sampaikan jadwal itu lalu kita tidak datang. Allah berikan kita kesempatan. Mari kita datang di dalam ibadah-ibadah doa yang sudah ditetapkan. Karena kita berhubungan dengan Tuhan ada satu hal yang sangat luar biasa.
Saya kenal persis dengan Pak Joko karena dia adalah ketua doa kita di Perwil 3. Luar biasa gembala saudara. Amin. Luar biasa. Tapi karena Tuhan ada dalam hidupnya. Amin. Dia boleh membawa kami untuk setia di dalam doa. Bukan cuma jemaat yang dianjurkan doa, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta juga saudara. Mungkin saudara lagi tidur atau bekerja, pendeta-pendeta lagi berdoa untuk Bapak Ibu saudara. Karena itu satu hal yang sangat luar biasa. Tatkala kita bangun hubungan dengan Tuhan lewat doa. Kemarin kami mengikuti rakernas selama 3 hari di hotel di Lembang, saudara, Senin, Selasa sampai Rabu. Salah satu materi yang disampaikan tentang menara doa, Pak. Ya baru kali ini materi tentang doa, menara doa disampaikan di rakernas, dan itu sudah sudah program yang unggulan bagi PP, ya. Dari PP, sehingga mereka menyampaikan itu pada hari Selasa kemarin di Rakerda. Jadi saudara, memang hari-hari ini mari kita mau tingkatkan doa kita. Besok ada puasa doa nasional di kantor Sinode untuk wanita-wanita. Jadi wanita kita dari Jawa Barat, Bekasi, Banten dan DKI, kita Bekasi cuma diminta 50 orang. Dan yang di luar-luar mereka lewat online. Doa saudara. Hari-hari ini nggak bisa menghadapi dengan kekuatan kita dunia sekarang ini. Tadi kita sudah lihat ya, kejahatan dan lain-lain sebagainya nggak bisa kita hadapi dengan kekuatan kita. Saya punya backingan dia, laki-laki kuat, gagah untuk membela, nggak bisa saudara. Selain kita hanya datang kepada Dia, kita datang kepada Tuhan lewat doa kita. Kita punya kekuatan hanya di dalam Dia, saudara. Amin. Sebab itu, saudara yang kekasih, marilah senantiasa kita di hari-hari penghabisan ini, kita mau datang dan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, kita lihat di dalam menghadapi zaman yang bergejolak dengan senantiasa dunia yang begitu penuh dengan keparahan, saudara yang kekasih. Sekali lagi tadi saya sudah katakan kita nggak bisa dengan kekuatan kita. Tapi firman Allah berkata dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 yuk, dan ayat yang ke-13. Mari kita sama-sama lagi baca ayat ini, saudara. Efesus pasal 6 ayat 10 dan ayat yang ke-13. Ya. Sama-sama kita bacakan. Efesus pasal 6 ayat 10 dan ayat yang ke-13. Sama-sama 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat yang ke-13. Sebab itu. Ya, oke, kita baca ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Allah katakan, saudaraku yang kekasih, tadi dalam ayat yang ke-10, saudara, dalam ayat yang ke-10 di situ dikatakan apa tadi? Hendaklah kamu kuat ya di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Dan yang ayat yang berikut, ya di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita umat Tuhan yang sudah dipilih Tuhan, mari kita mau tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita tetap kuat sekalipun mungkin sudah berumur. Seperti saya nggak muda lagi, saudara. Saya sudah manula. Tapi saya suka katakan kepada jemaat yang saya layani, saya masih kuat. Ya, saya kuat. Umur nggak muda lagi. Ya, 63 ya, nggak muda ya, Bu ya. 63.
Tapi saudara yang kekasih, saya masih berdiri melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Demikian pun dengan kita. Kata firman Allah, sebab ambil yang ayat 10 tadi saudara, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Tidak ada kekuatan di antara kita dengan kemampuan kita sendiri menghadapi sukar sulit dunia ini. Minta kekuatan daripada Tuhan. Amin. Ya Om ya. Om sudah berapa umurnya? 78. Wah, mungkin paling tertua di sini ya Pak. Ya. Paling tua di sini saudara. 78 masih gagah. Masih gagah ya Om ya. Amin. Masih semangat. Amin. Kata pertahankan kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Lanjut firman Allah katakan, ambillah yang seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita mau ambil itu senjata laras panjang, mau ambil itu pistol untuk menjaga supaya kita ada yang menyerang, ada kekuatan, ada senjata di dalam kita. No, sudah. Tetapi firman Allah katakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu senjata Allah? Itu firman Allah. Firman Allah. Tadi saya sudah katakan, kalau kita limpah dengan firman Allah saudara, oh, kita tahu apa yang harus kita lakukan, dan kita tahu apa yang tidak boleh kita lakukan. Ada kekuatan lewat kebenaran firman Allah. Sebab jangan kita remehkan ke firman Allah. Firman Allah tanpa disampaikan oleh hamba Tuhan, kita bisa baca. Jangan cuma kita pajang di HP kita ada Alkitab, tapi mari kita mau belajar baca itu Alkitab. Firman Allah katakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat, dan tetap berdiri. Dan kita tetap berdiri kuat, berdiri kokoh di dalam Tuhan. Saudara yang kekasih, apalagi hari-hari ini ya, kita sedang mau memperingati sengsara Yesus, dan finishnya pada tanggal hari Jumat Agung dia dieksekusi. Saudara, betapa nggak pernah dia mengeluh, dia nggak pernah bersusah hati, tapi dia katakan dia kembalikan kepada Bapa. Mari demikian pun dengan kita. Jangan kita cuma saya sebenarnya nggak suka bilang merayakan. Orang banyak merayakan sengsara, kok merayakan, memperingati. Kalau saya memperingati sengsara Yesus, ya banyak orang merayakan. Kalau berbicara merayakan kan itu merayakan ulang tahun, merayakan Natal. Tapi saudara yang kekasih, Jumat Agung jangan kita bilang merayakan, memperingati. Saudara, memperingati Jumat Agung, memperingati sengsara Yesus. Untuk apa? Untuk kita semua itu saudara. Dengan adanya itu sehingga kita boleh ada di tempat ini. Berbagai suku kita ada di tempat ini karena pekerjaan yang Yesus sudah lakukan. Finish pada hari Jumat Agung itu. Dia naik ke Golgota, dia disalib, bahkan dia mati. Selesailah pekerjaannya. Dia katakan sudah selesai. Haleluya. Puji Tuhan. Sehingga saya percaya hari-hari ini dunia boleh penuh dengan sukar sulit, tapi kita ada dalam perlindungan Tuhan. Katakan amin saudara. Haleluya. Saudara yang kekasih, mari jangan kita masa bodoh ya. Jangan kita masa bodoh di hari-hari ini. Mari kita mau tetap kuat. Belajar kepada orang tua yang lupa duduk gagah di depan pakai nasi. Anak 7 berapa Om? 11. Umurnya Om berapa tadi? 78 loh. Masih gagah naik tangga. Tadi saya naik tangga pegangan. Masih gagah. Mari saudara yang kekasih, Tuhan beri kita semuanya kuat dan sehat. Amin. Biarlah hari-hari ini, mari kita tetap pegang firman Allah. Amen. Jangan kita jangan kita terpengaruh dengan keadaan dunia yang begitu manis. Tapi mari kita tetap terpengaruh kepada Tuhan. Amin. Terpengaruh kepada firman Allah. Sudah ditetapkan ada menara doa, datanglah dalam menara doa. Kita
persekutuan ibadah, datanglah di dalam ibadah. Sehingga saat percaya, dunia boleh penuh dengan sukar sulit, boleh dikatakan krisis ekonomi, tetapi kita tidak pernah mengalami itu namanya krisis. Berkat Tuhan tetap ada bagi kita. Amin, saudara. Haleluya. Yang terakhir saudara yang kekasih, coba kita lihat Yesaya pasal 48 ayat yang ke-16. Yesaya pasal 48 ayat yang ke-16. Yuk sama-sama kita baca. Dua, ya belum, coba ditampilkan, lihat semuanya mau bisa membacakannya. Yesaya 48 ayat yang ke-16. Ya, 2, 3. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Ya, haleluya. Firman Allah katakan, saudara yang kekasih, mendekatlah kepadaku. Kepada siapa, saudara? Kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Dia. Ya, mendekatlah kepadaku. Dengarlah ini. Dari dulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ, saudara. Saudara yang kekasih, yakinkan bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Ya, dimanapun kita pergi, Tuhan selalu bersama dengan kita. Haleluya. Sehingga ada damai, ada sukacita di dalam setiap hidup kita. Saudara, senang kan, enak ya kalau kita punya selalu ada damai. Ada sukacita. Sukacita mendatangkan berkat loh. Amin. Ya, ada sukacita. Mungkin, aduh, pergumulan saya modelnya begini-begini kok nggak habis-habis. Belajar aja bersyukur. Ada sukacita. Ada waktunya Tuhan bagi kita. Amin, saudara. Mau belajar bersyukur? Firman Allah katakan kan, mengucap syukurlah di dalam apa? Segala hal. Jadi bukan cuma ulang tahun kita mengucap syukur. Dalam segala hal, pergumulan apa, mau sukar sulit, tetap bersyukur. Amen. Tuhan ada di situ. Amin, saudara. Amen. Tadi saya sempat mendengar pergumulan tentang tempat ibadah. Saudara, yakinkan Tuhan pasti siapkan yang terbaik. Amen. Kita mau melekat kepada Tuhan. Satukan, ada keunitian di dalam kehidupan kita. Amen. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ya, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Mungkin ruko ini masih sekecil ini, ya Tuhan akan siapkan lebih lagi. Amen. Sebab itu mari kita lekatkan diri kita kepada Tuhan. Mulai dari Bapak Gembala, bahkan semua pengerja, bahkan sampai kepada sidang jemaat. Satukan hati, satukan iman. Kita akan lihat kuasa pertolongan Tuhan yang besar. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.